Sekarang kita gratis. Workflow ini gratis. Namun jika kita melewati penggunaan ini, notifikasinya akan muncul ketika kita menambahkan misalnya catatan baru. Misalnya kita menambahkan catatan baru seperti ini, notifikasinya akan muncul. Namun jika kita offline, notifikasi itu tidak akan muncul. Walaupun kita membuat banyak catatan, itu tetap tidak akan muncul jika kita nonaktifkan data seluruhnya atau wifi dari laptopnya. Lalu kita ke tik ini juga untuk mencatat. Kita tidak diberi batasan dalam membuat catatan, namun untuk membuat daftar tugas seperti ini, kita perlu bisa membuat 99 catatan. Kita perlu mengupload ke premium untuk meningkatkannya. Untuk mengupdate-nya kita butuh sekitar 30-an ribu. Lalu kita ke Obsidian ini juga nggak full gratis, tapi gratis. Kita bisa menggunakan banyak fiturnya dengan gratis. Namun untuk berbayarnya, jika kita ingin mempublish atau menjadikannya seperti website yang teman-teman bisa kunjungi seperti dalam Workflow ataupun di Notion, yang seperti kita diberi link, lalu kita bisa melihatnya di web. Kita butuh mengupgrade Obsidian ini untuk bisa membagikan seperti itu. Di Evernote itu gratis juga, namun untuk mensinkronasikannya dengan Android dan versi webnya, kita perlu mengupgrade-nya. Dan notebook dan catatannya juga terbatas, kita perlu mengupgrade-nya. Di Notion ini gratis juga, namun jika teman-teman memiliki akun sekolah seperti Unhas, seperti akun saya ini, teman-teman bisa mendapatkan fitur ini dengan gratis. Namun jika teman-teman ingin lebih meningkatkannya, teman-teman bisa mengupgrade-nya. Terus kita ke Notepad sendiri full gratis, bahkan itu sudah ada di aplikasi sendiri. Bahkan itu sudah bawaan di Windows saya tidak perlu membeli atau mengupgrade-nya. Dinalis gratis, namun jika teman-teman ingin fitur-fitur ini, teman-teman harus mengupgrade-nya. Terus folder yang bisa dibuat. Kita ke inbox di Workflow. Kita bisa menjadikan semua catatan ini sebagai folder.
Ini teman-teman tidak ada batasan untuk membuat folder di Workflowy, sama dengan halnya catatan di Obsidian folder. Ada batasan juga untuk membuat folder di Obsidian. Folder sangat berguna untuk melakukan catatan-catatan. Catatan tidak berserakan. Terus di tik-tik. Ini semua folder di tik-tik. Jadi kita memiliki batasan untuk membuat list, atau kita bisa sebut sebagai folder. Kita bisa membuat hampir 300 list jika kita mengupgrade. Lalu ke Dynalist. Hal yang membedakan Dynalist dengan Workflowy yaitu Dynalist memiliki folder. Misalnya di Workflow sendiri kita hanya memiliki ini, namun di Dynalist kita bisa memiliki banyak homepage begini, lalu kita bisa dibagi ke folder. Walaupun foldernya berbeda, kita masih tetap bisa menghubungkan catatan ini dengan catatan. Kita masih bisa menghubungkan semua catatan dari sini. Untuk folder yang bisa dibikin di Dynalist itu saya tidak tahu berapa batasnya, namun bisa banyak juga. Lalu kita ke Evernote. Folder di Evernote kita sebut sebagai notebook, seperti buku. Di Evernote ini memiliki batasan untuk membuat notebook. Kita harus mengupgrade-nya untuk bisa mengakses lebih banyak folder. Kalau kita ke Notepad, di Notepad kita hanya bisa membuat folder melalui desktop kita. Pastinya tidak terbatas juga ya. Kita bisa membuat folder di sini, terus folder juga di sini. Kita bisa memasukkan Notepad tadi ke situ. Jadi tidak terbatas juga. Lalu sudah ke offline, Obsidian, Notepad, Workflowy, tik-tik, Evernote, dan Dynalist bisa diakses secara offline, sedangkan Notion tidak lagi. Dulunya Notion bisa diakses secara offline, sehingga saya dulunya pernah memakai Notion sekitar 3 bulan karena bisa diakses offline. Namun karena tiba-tiba tidak bisa diakses offline, jadi saya berpindah aplikasi. Selanjutnya kita ke fitur. Tiap-tiap aplikasi ini memiliki fitur tersendiri. Oke, kita mulai ke Workflowy.
Overflowy kita bisa men-share-nya juga ke orang lain, share-nya, terus membackup. Terus kita bisa juga membackup-nya sehingga kita bisa melihatnya di web ataupun di aplikasi. Kita bisa memprintnya, kita bisa membackup-nya di file laptop kita sehingga kita bisa mengaksesnya secara offline. Terus kita bisa mengatur temanya, fontnya, kita bisa belajar shortcut di sini. Kita bisa dikirimi hal-hal yang kita sudah ubah, kita tambahkan dan kita hapus. Mereka akan mengirimi kita progres itu ke email kita. Lalu kita bisa mencoba fitur terbaru dari produk Overflowy dan memberikan feedback atau umpan balik. Kita bisa menambahkan tanggal, kita bisa melihatnya secara full ataupun kita bisa tidak membuat template backlink seperti jika kita membuat konten, kita menyalin link YouTube di sini, video YouTube-nya akan keluar ke sini. Kita memencetnya, video YouTube-nya akan terputar. Color ini fitur terbarunya. Kita bisa mengubah warnanya. Misalnya ini. Ctrl Shift H, terus kita memilih apakah kita mengubah warna fontnya atau highlightnya, misalnya itu. Kita bisa mengubahnya, terus kita bisa mengatur apa yang kita inginkan. Apa kita ingin, misalnya ini, kita bisa mengeluarkannya dan itu akan ke sini. Bisa mengatur semua ini apakah kita ingin memenuhinya di sini ataupun kita ingin membuatnya seminimalis mungkin. Oke, terus kita pindah ke TikTok memiliki banyak fitur seperti habit. Kita bisa sebagai habit tracker, kita bisa membuat habit lalu men-trackernya tiap hari dan tentunya bisa melihat progres kita. Kita bisa juga mencatat. Tentunya kita bisa membagikan ini. Kita bisa membagikannya ke teman-teman sehingga kita bisa menginvite teman-teman kita melalui emailnya. Terus Obsidian sendiri kita bisa melihat grafik dari semua catatan kita.
bisa melihat hubungan-hubungannya di aplikasi catatan kita. Terus kita bisa menambahkan plugin-plugin di sini. Di community plugin ini kita harus membuatnya online untuk bisa melihat semua dan mendownloadnya. Di sini banyak sekali plugin yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan dan menggunakannya di Obsidian ini. Pastinya kita bisa modifikasi shortcut kita sehingga kita bisa menyamakannya di aplikasi lain ataupun membuat sendiri. Dan bagusnya lagi di Obsidian ini bisa tersinkronasi dengan request kita dari semua sorotan dan catatan yang telah saya buat di Google Playbook di HP saya, semuanya akan pergi ke sini. Jadi bahkan catatan kecil yang kita buat di bawah sorotan kita kan tersinkronasi juga di sini. Dan Obsidian ini memiliki banyak fitur hebat lainnya. Namun mengapa saya tidak memilih Obsidian dibandingkan Workflowy? Karena di Workflowy kita bisa melihat dan memirror aplikasinya sehingga kita bisa lebih mudah dalam mengelolanya di Slipbox. Oke, kita pergi ke Smart Notes. Ini yang membedakannya. Di Workflowy kita dengan mudah menghubungkan berbagai catatan dengan mode Kanban ini. Kita bisa membukanya lagi bawahnya, sehingga ini lebih memudahkan saya jika saya ingin mengelola semua ini dan menghubungkannya. Tentunya kita bisa mengecilkannya untuk lihat lebih luas lagi. Terus sedangkan di Obsidian ini agak susah untuk di Obsidian kita tidak bisa memirror. Obsidian ini kita tidak bisa memirror tiap notes. Kita hanya bisa memberi link ke note itu, namun tidak bisa memirrornya. Misalnya kita hanya bisa masuk ke sini, sedangkan di Workflowy tadi kita bisa memirrornya, jadi semua data-datanya akan berpindah ke mirror. Kita dekat lagi, misalnya happiness equation. Jadi semua teks dari sini akan tersalin di sini. Jadi saya ingin mengubahnya juga di sini ataupun di tempat lain, saya bisa dengan mudah.
catatan pastinya lebih mudah memindahkannya. Kita nggak bisa menggunakan Word untuk menghubungkan beberapa ide ataupun catatan ataupun pikiran dan tugas saya bandingkan dengan menggunakan Obsidian.